Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul anion asetat atau CH3COO-. Kami kelompok 8A yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Arlin Aulia dengan NIM 2309-2008, yang kedua Eki Meirasela Susanti dengan NIM 2309-2016, dan yang ketiga Intan Ayu Putri Prawesti dengan NIM 2309-2024. Berikutnya adalah definisi asetat atau CH3COO-. Apa sih CH3COO- atau asetat itu? Asetat atau CH3COO- adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam alkanoat. Senyawa ini biasa kita sebut sebagai asam asetat atau asam cuka. Asam asetat pekat atau asam asetat glasial adalah cairan higroskopis tidak berwarna, serta memiliki aroma yang sangat tajam, serta korosif terhadap logam dan jaringan, dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Asam asetat adalah komponen utama cuka yang terdiri dari 3-9% selain air. Selanjutnya, rumus molekul CH3COO-. Rumus molekul empirisnya adalah C2H4O2 yang kemudian sering ditulis dalam bentuk CH3COOH. Cuka adalah larutan asam asetat dalam air dan mengandung antara 5% hingga 20% asam etanoat berdasarkan volume. Adapun juga fungsi atau kegunaan asam asetat. Beberapa fungsi atau kegunaan asam asetat diantaranya adalah: yang pertama, digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena tereftalat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat dan kain. Yang kedua, dalam industri makanan, digunakan sebagai pengatur keasaman. Yang ketiga, di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air. Berikutnya, dalam industri kimia, asam asetat digunakan dalam produksi produk pembersih. Dan dalam industri farmasi, terdapat dalam suplemen dan beberapa obat. Karena asam asetat mampu menstabilkan tekanan darah. Ini juga terdapat dalam bahan umum, yaitu dalam salep. Kemudian, apakah asam asetat berbahaya bagi manusia? Menghirup uap dengan kadar asam asetat yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, batuk, dada sesak, sakit kepala, demam, dan kebingungan. Lalu, bagaimana cara untuk menangani masalah tersebut? Adapun berikut cara untuk menangani masalah tersebut, yaitu yang pertama, hirup udara segar. Jika napas terhenti, berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen bila mungkin dan segera hubungi dokter. Yang kedua, bilas dengan air yang banyak. Yang terakhir, jika tertelan, beri air minum atau paling banyak 2 gelas. Segera cari anjuran pengobatan, hanya di dalam kasus khusus jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam, rangsang untuk muntah, jika hanya korban tidak sadarkan diri. Telan karbon aktif dan konsultasikan kepada dokter secepatnya. Kemudian, apa saja sifat-sifat yang terdapat pada asam asetat atau CH3COO-? Pada asam asetat terdapat 2 sifat, yaitu yang pertama sifat fisika atau sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan zat seperti warna, titik didih, titik leleh, dan kerapatan. Yang kedua ada sifat kimia atau sifat yang dapat diukur dan diamati dengan melakukan perubahan kimia seperti reaksi oksidasi, reduksi, asam basa, dan lain-lain. Berikut sifat fisika asam asetat. Yang pertama, memiliki kadar 99,5%. Yang kedua, bentuknya tidak berwarna. Yang ketiga, berat molekul 60 kg per mol.
Yang keempat, densitas 25 derajat Celcius, 1000,49 kg per liter. Yang terakhir, titik didih 117,87 derajat Celcius dan titik lebur 16,6 derajat Celcius. Yang selanjutnya, sifat kimia asam asetat. Berikut adalah sifat kimia CH3COOH atau asam asetat. Yang pertama, mengandung gugus karboksil yang merupakan gugus fungsi kelompok asam karboksilat. Asam asetat adalah contoh yang baik dari asam karboksilat karena mengandung gugus karboksil MinCOOH yang merupakan gugus fungsi karakteristik dari asam karboksilat. Gugus karboksil ini memberikan sifat asam pada molekulnya karena dapat melepaskan proton H+ dalam larutan, membentuk ion karboksilat. Hal ini menyebabkan asam asetat memiliki sifat asam, seperti rasa asam dan reaksi dengan basa untuk membentuk garam dan air. Selain itu, gugus karboksil juga memungkinkan asam asetat untuk mengalami reaksi-reaksi kimia lainnya yang khas untuk asam karboksilat seperti esterifikasi dan reaksi dengan logam. Yang kedua, CH3COOH merupakan asam lemah dengan konstanta disosiasi dalam air mencapai 4,76. Itulah kenapa ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion hidroksonium dan ion etanoat. Ketika asam asetat atau CH3COOH bereaksi dengan air, gugus karboksil MinCOOH melepaskan proton H+, membentuk ion hidroksonium H3O+, dan ion etanoat CH3COO-. Konstanta disosiasi asam atau Ka dari asam asetat menunjukkan seberapa baik asam asetat memisahkan protonnya dalam larutan air. Nilai Ka asam asetat adalah sekitar 4,76, yang menunjukkan bahwa asam asetat sebagian besar tetap dalam bentuk tidak terionisasi CH3COOH dalam larutan air, dan hanya sebagian kecil yang bereaksi untuk membentuk ion hidroksonium H3O+ dan ion etanoat CH3COO-. Oleh karena itu, asam asetat dianggap sebagai asam lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya yang bereaksi untuk membentuk ion hidroksonium. Yang ketiga, CH3COOH memiliki sifat korosif terhadap logam, besi, magnesium, dan seng. Ini terjadi karena asam asetat adalah asam lemah yang mampu bereaksi dengan logam-logam tersebut, membentuk garam dan gas hidrogen. Gas hidrogen yang terbentuk dapat menyebabkan gelembung gas dan menghasilkan suara berdenting ketika asam asetat bereaksi dengan logam-logam tersebut. Karena sifat korosifnya, asam asetat sering digunakan sebagai zat pembersih atau dalam proses kimia tertentu yang melibatkan penghilangan lapisan oksida dari permukaan logam. Yang keempat, CH3COOH merupakan pelarut polar seperti garam anorganik dan gula, minyak, yodium, hingga balerang. Sifat polar dalam asam asetat disebabkan oleh adanya gugus karboksil atau MinCOOH dalam strukturnya, yang menyebabkan molekulnya memiliki momen dipol yang signifikan. Karena sifat polaritasnya, asam asetat dapat berinteraksi dengan zat-zat lain yang polar atau ionik, seperti garam anorganik dan gula, dengan membentuk ikatan hidrogen atau ikatan ionik. Ini memungkinkan larutannya untuk memisahkan ion-ion garam atau melarutkan molekul-molekul gula dengan baik. Meskipun asam asetat adalah pelarut polar, ia juga memiliki kemampuan untuk melarutkan zat-zat non-polar seperti minyak, karena ia memiliki bagian hidrofobik atau non-polar dari rantai hidrokarbonnya. Namun, larutan yang dihasilkan mungkin tidak stabil karena adanya interaksi antara bagian polar dan non-polar dari molekul. Selain itu, asam asetat juga mampu melarutkan zat-zat yang memiliki sifat campuran polar dan non-polar, seperti iodium dan balerang, karena dapat berinteraksi dengan kedua jenis sifat tersebut,
memfasilitasi pelarutannya dalam asam asetat. Yang kelima, CH3COOH bisa mengalami dekomposisi pada suhu tinggi jika dipanaskan hingga suhu 440 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, molekul asam asetat akan terurai menjadi berbagai produk dekomposisi, termasuk asam format HCOOH dan air H2O, serta karbon dioksida CO2 dan metana CH4. Proses dekomposisi ini biasanya terjadi melalui serangkaian reaksi yang kompleks, dimulai dengan pemecahan ikatan dalam molekul asam asetat. Pada suhu tinggi, energi yang cukup tersedia untuk mengatasi energi aktivasi yang diperlukan untuk reaksi dekomposisi ini. Dekomposisi asam asetat pada suhu tinggi sering digunakan dalam industri kimia untuk memproduksi berbagai produk, termasuk asam format dan metana. Selain itu, proses ini juga dapat terjadi secara alami, misalnya dalam pembakaran biomasa atau dalam proses vulkanik di alam. Yang terakhir adalah struktur asam asetat. Dapat diamati dalam keadaan padat asam asetat bahwa terdapat rantai molekul di mana masing-masing molekul terhubung satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Dimer asam etanoat dalam fase uapnya dapat ditemukan pada suhu mendekati 120 derajat Celcius. Bahkan dalam fase cair asam etanoat, dimernya dapat ditemukan jika asam etanoat berada dalam larutan encer. Dimer ini dipengaruhi secara buruk oleh pelarut yang mendorong ikatan hidrogen. Struktur asam asetat diberikan oleh CH3 atau C sama dengan O, OH, atau CH3CO2H. CH3COOH terdiri dari 2 atom karbon atau C, 4 atom hidrogen atau H, dan 2 atom oksigen atau O. Pada ujung molekulnya terdapat gugus karboksil atau -COOH yang terdiri dari 1 atom karbon terikat pada sebuah gugus karbonil C sama dengan O dan sebuah gugus hidroksil -OH. Atom karbon dalam gugus karboksil terikat pada 3 atom lainnya, 1 atom hidrogen, 1 gugus metil atau -CH3 dan 1 oksigen dari gugus karbonil. Struktur ini menunjukkan bahwa asam asetat adalah senyawa organik yang memiliki rantai karbon pendek atau 2 atom karbon dan mengandung gugus fungsi asam karboksil yang memberikan sifat asam pada molekulnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.